Kembali lagi bersama kami di IM News. Kali ini akan kita bahas tentang waktu puasa Arafah. Namun sebelum itu, jangan lupa menekan tombol subscribe dan bunyikan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi berita terbaru dari kami. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah itu berdasarkan ruqyah hilal di negeri masing-masing. Bukan tergantung wukufnya jamaah haji di Arafah, karena beberapa poin berikut. 1. Puasa Arafah itu terkait dengan waktu saja, dan tidak terkait dengan tempat. Buktinya Nabi tidak menjadikan wukuf di Arafah sebagai patokan ketika beliau dan para sahabatnya puasa Arafah pada tahun kedua Hijriah 3 Hijriah dan seterusnya. Tetapi beliau dan para sahabatnya hanya menentukan puasa Arafah dengan ru'yah hilal penduduk Madinah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah itu telah disyariatkan jauh sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah sudah disyariatkan sejak awal beliau berhijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menamakan puasa 9 Zulhijjah dengan puasa Arafah meskipun kaum muslimin belum melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji baru beliau kerjakan di tahun ke-10 Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, ketiga Hijriah, keempat Hijriah dan kelima Hijriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat telah melaksanakan puasa di tanggal 9 Zulhijjah tanpa ada seorang pun yang melaksanakan wukuf di Arafah. Saat disyariatkan, puasa Arafah tidak dikaitkan dengan peristiwa wukuf di Arafah. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, dari sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Asyura, dan 3 hari setiap bulan yaitu hari Senin pada awal bulan dan 2 hari Kamis, hadis riwayat Abu Dawud. Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa beliau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, untuk puasa Arafah, dan itu dilakukan sebelum beliau haji wada tahun 10 Hijriah. Dan lafaz itu menunjukkan rutinitas sebuah amalan. 2. Puasa Arafah itu terkait dengan waktu saja, dan tidak terkait dengan tempat. Buktinya tidak ada satupun riwayat bahwasanya beliau ketika di Madinah bersungguh-sungguh untuk mencari tahu kapan waktu wukuf jamaah haji di Arafah. Jadi, Nabi berpuasa Arafah di Madinah selama bertahun-tahun tanpa mengacu kepada ada atau tidak adanya wukuf di Arafah. Jika di Madinah sudah masuk tanggal 9 Zulhijjah menurut hitungan mereka, maka beliau bersama para sahabat berpuasa Arafah dan tidak memakai ru'yah hilal penduduk Mekah. 3. Puasa Arafah itu terkait dengan waktu saja, dan tidak terkait dengan tempat. Buktinya Nabi bersabda kepada kaum muslimin untuk menentukan hilal awal bulan, Zulhijjah dengan ru'yah sebagaimana kita juga melakukan ru'yah ketika akan menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu telah melihat hilal, yaitu awal bulan, Zulhijjah dan salah seorang di antara kamu hendak berkurban, maka jangan sekali-kali kamu memotong rambutnya dan jangan pula memotong kukunya sampai hewan kurban itu disembelih. Hadis riwayat Muslim, hadis ini dari Ummu Salamah. Nampak dengan jelas pada hadits ini bahwa Idul Adha dikaitkan dengan terbitnya hilal, sedangkan waktu terbitnya hilal di setiap negeri berbeda dengan negeri lainnya, sebagaimana yang kita pahami ketika menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Dengan demikian, Idul Adha dikaitkan dengan waktu awal hilal, dan bukan dengan aktivitas jamaah haji di Arafah. Dengan demikian, maka puasa Arafah juga dikaitkan dengan waktu awal hilal, dan bukan dengan aktivitas jamaah haji di Arafah. 4. Bacalah hadis dari Quraib, bahwa Ummu Fadl binti Al-Harits pernah menyuruhnya untuk menemui Muawiyah di Syam, dalam rangka menyelesaikan suatu urusan. Quraib melanjutkan kisahnya, setibanya di Syam, saya selesaikan urusan yang dititipkan Ummu Fadl. Ketika itu masuk 1 Ramadan dan saya masih di Syam. Saya melihat hilal malam Jumat. Kemudian saya pulang ke Madinah. Setibanya di Madinah di akhir bulan, Ibnu Abbas bertanya kepadaku, kapan kalian melihat hilal? Tanya Ibnu Abbas. Quraib menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Engkau melihatnya sendiri. Tanya Ibnu Abbas. Ya, saya melihatnya dan penduduk yang ada di negeriku pun melihatnya. Mereka puasa dan Muawiyah pun puasa, jawab Quraib. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau kami, di Madinah, melihatnya malam Sabtu. Kami terus berpuasa, hingga kami selesaikan selama 30 hari atau kami melihat hilal Syawal. Quraib bertanya lagi, mengapa kalian tidak mengikuti ru'yah Muawiyah dan puasanya Muawiyah? Ibnu Abbas menjawab, tidak, seperti inilah yang telah diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kami, hadis riwayat Muslim.
Pada hadis ini kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak memakai ru'ya penduduk Syam, tapi ia tetap menggunakan ru'ya penduduk Madinah karena ia tahu bahwa hilal masing-masing negeri itu bisa berbeda-beda. Bahkan ia berkata bahwa beginilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kami. Meskipun kisah di atas berkaitan dengan awal Ramadan, tetapi untuk menentukan hilal awal bulan, Zulhijjah sama dengan bulan lainnya, tidak ada dalil yang membedakannya. Para ulama tidak membedakan untuk hilal Zulhijjah dan hilal bulan lainnya. Maka puasa Arafah dan Idul Adha pun juga dikaitkan dengan waktu awal hilal di negeri masing-masing dan bukannya dengan aktivitas jamaah haji di Arafah. 5. Puasa Arafah itu terkait dengan waktu saja, dan tidak terkait dengan tempat. Buktinya jika seandainya terjadi bencana atau peperangan sehingga jamaah haji tidak bisa wukuf di Arafah pada tahun itu, bukankah puasa Arafah tetap bisa dilakukan meskipun jamaah haji tidak ada yang wukuf di Arafah? Kenapa? Karena patokan puasa Arafah itu bukan wukufnya jamaah haji tapi tanggal 9 Zulhijjah. Kelima alasan ini dan alasan lainnya adalah pendapat dari seluruh ulama dari masa ke masa selama ratusan tahun. Tetapi setelah adanya teknologi informasi beberapa tahun belakangan ini maka mulailah muncul pendapat yang mengatakan kita harus mengikuti puasa Arafah dengan berpatokan kepada jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Para ulama berkata bahwa pendapat ini tidak kuat karena menyelisihi alasan-alasan yang telah kita uraikan tadi, sehingga mereka tetap dengan pendapat semula meskipun sudah ketahuan kapan wukuf di Arafah. Andaikan ru'ya di suatu negeri terlambat dari Makkah, sehingga tanggal 9 di Makkah adalah tanggal 8 di negeri mereka, maka hendaklah mereka berpuasa pada tanggal 9 di negeri mereka yang bertepatan dengan tanggal 10 di Makkah. Inilah pendapat yang kuat. Dan ini juga pendapat dari Al-Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekian, terima kasih.